Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mempelajari kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha. Siapa yang wajib ber-NPWP? NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi orang-orang yang di sini dikategorikan ini dia wajib memiliki NPWP. Kapan Anda berkewajiban ber-NPWP? Bagi badan, kewajibannya itu sejak berdiri atau usaha atau kegiatannya sudah mulai dilakukan. Sedangkan orang pribadi dilihat dari sumber penghasilannya. Dari sumber penghasilan, dari usaha bisa contohnya adalah sablon, salon, ternak, kontraktor, bimbingan belajar, dan lain-lain. Sedangkan pekerjaan bebas dilihat adalah penghasilan dari keahlian khusus yang tidak terikat hubungan kerja, contohnya dokter, akuntan, notaris, pengacara, arsitek, dan lain-lain. Untuk pekerjaan itu adalah contohnya pegawai, karyawan, buruh. Penghasilan dari sumber lainnya yaitu dari pemanfaatan barang modal dan dari kegiatan, contohnya pendapatan sewa, pendapatan bunga, dividen, hadiah, dan royalti. Kewajiban orang pribadi NPWP bagi orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas, tidak melihat untung atau rugi, dia wajib memiliki NPWP. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila penghasilan yang melebihi PTKP, maka dia wajib memiliki NPWP. Bagi penghasilannya tidak melebihi PTKP, PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak, yaitu berapa penghasilan yang sama pajak tidak dipotong pajak. Jika penghasilannya tidak lebih dari PTKP, maka wajib pajak orang pribadi tersebut tidak berkewajiban memiliki NPWP. NPWP dimiliki kalau sudah persyaratan subjek dan objeknya sudah terpenuhi. Bagi wanita kawin yang tidak pisah harta atau hidup terpisah dapat memiliki NPWP sendiri. NPWP diberikan kepada wajib pajak hanya satu wajib pajak, satu NPWP. Untuk pelaporan kegiatan usaha bagi pengusaha kena pajak atau PKP, berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya, bagi wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984, wajib melaporkan usahanya pada kantor pajak di mana wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha yang dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Fungsi nomor pokok wajib pajak dan nomor pokok pengusaha kena pajak itu adalah salah satu sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identa sebagai wajib pajak. Kemudian kalau untuk NPPKP dan untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau penjualan barang mewah. Kalau untuk yang bukan PKP tidak bisa dia memotong PPN-nya. Hanya yang wajib pengusaha kena pajak saja yang bisa. Kemudian menjaga ketertiban dan dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Di mana cara mendaftarkan untuk memperoleh NPWP bagi wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak atau KPP yang wilayahnya meliputi bisa memilih tempat tinggal atau domisili sesuai KTP, sedangkan untuk orang pribadi yang usahawan bisa memilih bisa tempat tinggal domisili sesuai KTP atau di tempat usahanya, di mana yang paling mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan badan di pendaftarnya di KPP yang mewilayahi tempat kedudukan atau pendirian atau tempat usaha atau cabangnya, maksudnya. Dokumen persyaratan untuk mendapatkan NPWP ini adalah dokumennya. Lengkap bagi wajib pajak untuk pemungut atau pemotong maupun untuk yang wanita yang bisa ingin menyelenggarakan NPWP itu sendiri, tetapi tidak bisa harta.
Kemudian NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dikarenakan wajib pajak tersebut secara subjek dan objeknya sudah wajib memiliki NPWP atau NPPKP tetapi tidak mendaftarkan diri, maka secara jabatan Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Di mana NPWP secara jabatan tersebut diterbitkan atau dikukuhkan paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhnya sebagai pengusaha kena pajak. Untuk salah satu cara mendaftar NPWP atau NPPKP secara online itu menggunakan e-registration yang bisa dilihat di laman www.pajak.go.id dengan syarat mengajukan permohonan terlebih dahulu melalui sistem online, kemudian menyetak formulir registrasinya, nanti akan dicetak surat keterangan sementaranya melalui sistem paling lama 30 hari berlaku masa kadaluarsanya, kemudian selanjutnya menyampaikan formulir registrasi bisa disampaikan langsung ke KPP atau melalui pos paling lama 30 hari sejak pendaftaran. Selanjutnya KPP akan menerbitkan kartu NPWP dan surat keterangan. Contoh kepemilikan NPWP wajib pajak orang pribadi, contohnya Tuan Hendro Kartiko, karyawan APT ABC, tinggal di Ngaduk, Sleman. Istrinya memiliki toko permata di Sleman dan Magelang. Tuan Hendro sebagai pusatnya, ini adalah NPWP Tuan Hendro. 542 ini adalah kode KPP, misalnya contohnya Sleman. Kemudian 0 digit di belakang ini adalah menunjukkan dia adalah pusatnya. Kemudian istrinya yang digabung penghasilannya, NPWP-nya sama dengan NPWP Tuan Hendro atau pusatnya, bedanya adalah di belakang digitnya. Kalau pusat 000, kalau cabang adalah 001. Sedangkan untuk yang di cabang di Magelang, nomor pokoknya sama, hanya bedanya KPP-nya. Kalau tadi di KPP Sleman 542, di Magelang 528. Ini adalah contoh kepemilikan wajib pajak orang pribadi, yang dimana Miss Wiwi ini ingin meminta atau menyelenggarakan kewajiban pajaknya sendiri sehingga dia akan diterbitkan NPWP-nya tersendiri. Ini contohnya, kalau NPWP sendiri dia akan berbeda apabila dia digabung dengan suaminya. Ini yang di atas, ini adalah contoh penggabungan istri jadi cabang suami, sedangkan kalau yang di bawah ini yang istri menyelenggarakan atau meminta NPWP sendiri, dia adalah pusatnya sebagai pusat. Bagaimana jika wajib pajak atau pengusaha kena pajak pindah KPP? Maka wajib pajak atau pengusaha kena pajak mengajukan pindah ke KPP lama, kemudian mengajukan ke KPP baru dengan mengisi form perubahan data dan wajib pajak atau PKP pindah. Di KPP lama akan menerbitkan surat pindah. Di KPP baru nanti akan menerbitkan surat NPWP atau surat keterangan pendaftar atau SKT. Nanti SKT dan ini akan dikembalikan ke KPP lama. Kemudian KPP lama akan menghapus. Perbedaan ini hanya perbedaan nomor NPWP-nya sama, tetapi yang membedakan ada KPP-nya. Jadi nanti di KPP baru dia akan nomornya sama, hanya perbedaan KPP. Di KPP dia yang lama dihapus, diganti menjadi KPP baru. Contohnya tadi misalnya di Sleman 542 itu misalnya KPP lama, kemudian pindah ke Magelang misalnya 582, maka nanti NPWP sama persis, tetapi yang di kode KPP-nya akan berganti menjadi KPP Magelang 582. Di KPP lama nanti akan menerbitkan surat pencabutan SKT atau surat penghapusan NPWP atau SPPKP yang nanti akan diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan pindah